semua, perkenalkan nama saya Najwa Pasatira dengan NIM 2505120431. Pada prodi Teknik Informatika Unesa Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan proses pengerjaan proyek besar pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL, khususnya dari sudut pandang peran saya sebagai sistem analis dalam tim. Nah, proyek yang kami kerjakan adalah sebuah sistem komplain dan retur produk retail lokal. Jadi, sistem ini dirancang untuk membantu toko retail dalam mengalami komplain dari pelanggan, khususnya terkait kerusakan produk yang terjadi saat proses pengiriman ekspedisi. Secara garis besar, alur utama sistem ini adalah yang pertama, pelanggan mengajukan komplain dengan melampirkan bukti kerusakan. Untuk yang kedua, admin toko memverifikasi dan memutuskan apakah komplain itu valid atau tidak valid. Nah, yang ketiga, jika valid, pelanggan melakukan retur barang ke toko. Dan yang keempat, admin memverifikasi barang yang diterima dan memproses refund. Nah, jadi sistem ini memiliki dua faktor utama, yaitu customer dan admin, dengan total 7 case yang sudah kami definisikan. Dalam tim ini, saya sebagai analis atau biasa disingkat dengan SA, peran saya bertanggung jawab atas fondasi teknis dan dokumentasi sistem sebelum proses coding dimulai. Secara spesifik, tugas saya meliputi yang pertama, membuat dan menyempurnakan SRS atau Software Requirement Specification. Ini adalah dokumen yang mendefinisikan semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Dan untuk yang kedua, saya merancang IRD atau Entity Relationship Diagram yang kemudian berkembang menjadi PDM atau Physical Data Model. Nah, jadi PDM ini yang nantinya mengacu sebagai membangun database. Dan untuk yang ketiga itu mendefinisikan business rule. Jadi matriks aturan bisnis yang mengatur bagaimana sistem harus berperilaku. Nah, contohnya aturan bahwa komplain hanya bisa diajukan dalam 2x24 jam setelah barang diterima. Dan untuk yang keempat, membuat use case specification, yaitu dokumen spesifikasi detail untuk setiap fitur dari sudut pandang pengguna. Dan yang kelima, merancang arsitektur sistem dan merencanakan implementasi database ke Firebase Firestore. Nah, semua output ini menjadi paduan bagi tim front end dan back end dalam mengimplementasi sistem. Nah, artefak yang pertama sudah selesai dalam dokumen SRS. Nah, jadi SRS ini sudah melewati beberapa literasi revisi oleh tim. Jadi isinya itu mencakup yang pertama, tujuan sistem, ruang lingkup, definisi aktor, aturan bisnis, dan spesifikasi 6 bab fitur utama. Yang menarik, dalam SRS ini kami mendefinisikan aturan fraud detection sederhana, yaitu mekanisme untuk mendeteksi potensi kecurangan dalam pengajuan komplain. Misalnya, customer tidak mengunggah video unboxing atau terlalu sering mengajukan komplain dalam waktu yang singkat. Nah, artefak yang kedua ada pada PDM atau Physical Data Model. Nah, ini adalah evolusi dari IRD yang sudah saya buat sebelumnya. Dalam PDM ini saya mendefinisikan sekitar 13 tabel utama beserta seluruh relasi dan foreign key-nya. Tabel-tabel tersebut diantara lainnya seperti customer, pesanan, info pemesanan, produk, komplain, bukti kerusakan, info refund, lalu retur, validasi komplain, fraud flag, dan yang terakhir refund dan bukti transfer. Nah, salah satu keputusan desain yang penting adalah adanya tabel bukti yang terpisah. Jadi untuk memastikan bahwa admin wajib mengunggah bukti transfer saat proses refund dan customer bisa melihat bukti tersebut sebagai konfirmasi. Untuk artefak yang ketiga itu ada business rule matrix atau matriks aturan bisnis. Dan dokumen ini berisi tentang sekitar 17
aturan bisnis yang sudah kami definisikan mulai dari BR 001 hingga BR 017. Beberapa aturan kritis yang saya highlight, yaitu yang pertama ada BR 01 yang dimana batas pengajuan komplain adalah 2 kali 24 jam. Jika melampaui dari batas tersebut, otomatis sistem akan menolak komplain dari customer. BR 03 itu video unboxing wajib diunggah. Jadi jika tidak ada dari customer, sistem akan langsung memberitahu bahwa itu adalah fraud fact. Nah, untuk BR ke-16, informasi rekening refund wajib diisi saat pengajuan komplain. Jadi ini adalah penambahan terbaru untuk memastikan proses refund bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk yang BR 17, admin wajib mengunggah bukti transfer saat konfirmasi. Nah, untuk artefak yang keempat yang sudah selesai adalah use case specification. Jadi kami mendefinisikan 7 use case mulai dari UC 1 hingga UC 7. Jadi saya ingin menunjukkan salah satu paling kompleks, yaitu UC 1, pengajuan komplain. Jadi dalam use case ini saya mendefinisikan alur utama, alur alternatif, dan alur pengecualian. Contoh, jika customer tidak memasukkan nomor resi dalam 2 kali 24 jam setelah retur disetujui, maka sistem akan otomatis membatalkan pengajuan dengan status cancel. Jadi ini penting untuk membantu developer agar memahami case yang harus ditangani oleh sistem. Dan saat ini ada beberapa hal yang masih dalam tahap pengerjaan aktif. Jadi untuk yang pertama, saya sedang mentranslasi PDM ke Firestore skema. Karena proses ini menggunakan Firebase sebagai database. Jadi saya perlu mengkonversi struktur relasional dari PDM ke model dokumen NoSQL yang digunakan yang akan digunakan di Firestore. Nah, ini bukan sekadar memindahkan tabel, tapi ada keputusan desain yang perlu dipikirkan, seperti data mana yang sebaiknya dipisah menjadi embedded langsung dalam dokumen. Kedua, data mana yang dipisah untuk dijadikan sub collection, dan yang ketiga, data mana yang menggunakan referensi. Dan yang kedua, dia ada pembuatan CQ, activity diagram, modul out, dan pengerjaan komplain. Nah, jadi ada target 3 utama yang akan saya kerjakan untuk selanjutnya. Jadi untuk target utama, dia ada penyelesaian Firestore skema secara penuh, lengkap dengan security rules, yaitu aturan akses yang menentukan siapa saja yang boleh membaca dan menulis data apa. Terus target yang kedua adalah setup Firebase project secara langsung, yang dimana membuat project Firebase Console yang mengaktifkan Firestore dan Firebase Authentication, serta membuat struktur koleksi awal beserta data dummy untuk keperluan testing. Yang ketiga adalah menyusun dokumentasi teknis lengkap sebagai handoff kepada tim developer, mencakup IRD final, Firestore skema, diagram arsitektur, dan panduan implementasi database yang akan bisa diikuti oleh tim front end dan back end. Untuk analisis teknis tool, saya sebagai sistem analis atau SA, tools yang saya gunakan dalam proyek ini meliputi yang pertama ada SIP Power Design yang digunakan untuk membuat PDM. Jadi tools ini memudahkan saya untuk mendefinisikan tabel, kolom, tipe data, dan forensic secara visual, sekaligus menghasilkan diagram yang rapi untuk dokumentasi. Nah, untuk yang kedua, dia ada Firebase Firestore. Jadi database ini yang kami pilih untuk project kali ini. Jadi yang dimana Firestore itu jadi dimana Firestore adalah database NoSQL
berbasis dokumen, sehingga cara menyimpan datanya berbeda dari database relasional seperti MySQL. Jadi saya perlu memahami konsep koleksi dan dokumen untuk mendesain skema yang tepat. Untuk yang ketiga, dia ada Microsoft Word yang digunakan untuk menyusun SRS, business rule matrix, dan use case specification yang sudah saya tunjukkan tadi. Dan untuk yang keempat, ada Cloud AI yang digunakan sebagai alat bantu mereview struktur dokumen dan mengidentifikasi gap dalam desain dan mempercepat literasi perbaikan. Untuk kendala dan solusi, jadi selama proses pengerjaan ada beberapa kendala yang saya hadapi. Kendala yang pertama itu ada perbedaan paradigma SQL versus NoSQL, yang dimana saya terbiasa berpikir dalam model relasional, dalam tabel join, foreign key, tapi Firebase Firestore tidak mengenal konsep itu. Jadi untuk solusinya saya harus mempelajari konsep denormalisasi data di Firestore. Nah, jadi data yang sering kita baca sebaiknya disimpan bersama dalam satu dokumen, meskipun itu ada duplikatnya gitu. Dan terus yang kedua, dia tuh ada kompleksitas relasi pada PDM. Nah, jadi tabel kompren menjadi pusat yang memiliki relasi ke banyak tabel. Jadi banyak tabel itu ada di bukti kerusakan, info refund, validasi, front flag, sampai retur. Jadi ini membuat PDM terlihat sedikit padat. Jadi solusinya saya mencegah diagram menjadi beberapa bagian dan mendokumentasikan setiap relasi dengan keterangan yang jelas gitu. Yang ketiga, ada penyelesaian SRS pada PDM. Nah, ketika SRS direvisi, misalnya ada penambahan fitur info rekening, contoh misal, dan bukti transfer, saya harus memastikan PDM ikut terbarui gitu. Jadi ini adalah kendala non teknis berupa manajemen versi dokumen. Jadi untuk solusinya kami mengadopsi prinsip single source of truth, yang dimana setiap perubahan SSS langsung diikuti oleh revisi PDM dan business rules yang di sesi yang sama gitu. Nah, secara keseluruhan pengalaman ini mengajarkan bahwa peran sistem analis bukan hanya tentang membuat diagram, tetapi tentang memastikan setiap keputusan desain terdokumentasi dengan baik di semua artefak. Demikian pemaparan proses saya sebagai sistem analis dalam proyek ini. Jadi untuk ringkasannya, SRS, PDM, business rule matrix, dan use case specification sudah selesai. Saat ini saya sedang mengerjakan Firestore schema dan arsitektur sistem dengan target menyelesaikan setup Firebase dan dokumentasi teknis sehingga handoff ke tim developer. Jadi terima kasih sudah menyimak. Apabila ada pertanyaan dan pemasukan, saya sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Jadi sekian, selamat malam.